Pernah nggak sih kamu lihat orang lain seumuran, bahkan lebih muda, udah bisa hidup bebas secara finansial? Beli mobil sendiri, punya bisnis, atau kerja dari mana aja? Sementara kamu masih sibuk mikirin gimana caranya nyambungin gaji sampai akhir bulan. Ini bukan soal siapa yang lebih pintar atau siapa yang lebih beruntung. Ini soal satu hal penting yang sering dilupain. Waktu. Karena kenyataannya, waktu jauh lebih mahal dari uang. Uang bisa dicari, tapi waktu yang lewat gak bisa diulang. Itulah kenapa buat Timothy Ronald, sukses di usia muda bukan cuma mimpi idealis, tapi pilihan yang strategis. Makin cepat kamu bisa stabil secara finansial, makin banyak pilihan yang kamu punya. Pilihan buat bantu orang tua tanpa harus nunggu momen tertentu. Pilihan buat kerja sesuai passion, bukan karena butuh gaji bulanan. Pilihan buat hidup dengan arah yang kamu tentuin sendiri. Tapi semua itu cuma bisa kejadian kalau kamu mulai mikir serius soal waktumu sekarang. Masalahnya, banyak orang justru nunggu momen siap yang gak pernah datang. Mereka bilang, nanti aja deh pas udah mapan. Padahal dunia gak nunggu. Peluang terus bergerak, tren terus berubah. Kalau kamu terus nunda, kamu bakal jalan di tempat, sementara yang lain udah lari. Jadi kalau kamu masih muda, masih punya energi, waktu, dan semangat belajar, sekarang adalah saat yang paling masuk akal buat mulai. Nggak harus sempurna, yang penting mulai dulu. Sebelum ngomongin strategi cari uang, investasi, atau buka bisnis, ada satu hal yang wajib diberesin dulu. Pola pikir. Karena menurut Timothy Ronald, percuma punya peluang emas kalau mindsetnya masih mental kuli, nunggu disuruh, takut gagal, dan gampang nyerah. Pola pikir adalah fondasi, dan kalau fondasinya rapuh, semua usaha kamu ke depannya bakal gampang roboh. Sayangnya, banyak orang masih terjebak di pola pikir pasif, menunggu diselamatkan, berharap ada keajaiban, atau cuma ikut arus. Timothy ngajak kamu buat switch cara pandang, dari yang reaktif jadi proaktif, dari yang minder jadi percaya diri, dari yang takut gagal jadi haus tantangan. Karena cuma dengan pola pikir yang kuat, kamu bisa tahan banting waktu realita nggak sesuai rencana. Mindset itu kayak software dalam kepala kamu. Kalau programnya jelek, secerdas apapun kamu, hasilnya tetap error. Tapi kalau kamu udah update pola pikirnya, percaya diri, siap gagal, berani ambil keputusan, maka apapun strategi yang kamu pakai nanti, peluang berhasilnya jauh lebih tinggi. Makanya, sebelum lari kemana-mana, pastikan dulu kamu berdiri di atas mindset yang benar. Setelah pola pikir terbentuk, langkah pertama yang harus kamu tanam dalam-dalam adalah kepercayaan diri. Karena tanpa rasa yakin pada diri sendiri, semua ide besar cuma akan jadi angan-angan. Kamu bisa punya rencana hebat, tapi kalau di dalam hati kamu masih ngerasa, kayaknya gua nggak mampu, maka kamu sendiri yang akan sabotase usahamu dari awal. Dan ini yang sering terjadi. Bukan kurang pintar, tapi kurang yakin. Timothy percaya bahwa kepercayaan diri bukan sekadar soal berani tampil, tapi soal berani bertindak bahkan ketika ragu-ragu masih ada. Ini tentang meyakini bahwa kamu layak sukses, kamu pantas kaya, dan kamu mampu keluar dari kondisi sekarang. Karena saat kamu percaya sama diri sendiri, kamu mulai ngelangkah. Dan ketika kamu mulai ngelangkah, kamu kasih ruang buat hal-hal besar datang dalam hidupmu. Tapi percaya diri bukan datang tiba-tiba. Ia dibangun dari tindakan kecil yang konsisten. Dari keputusan-keputusan yang kamu ambil meski takut. Dari komitmen untuk terus belajar meski gagal berkali-kali. Dan makin sering kamu melangkah, makin kuat rasa yakin itu terbentuk. Inilah pondasi mental yang akan terus menopangmu dalam perjalanan panjang menuju kebebasan finansial. Dan ketika kamu sudah mulai percaya diri, biasanya akan muncul satu perasaan yang makin lama makin kuat. Ketidakpuasan. Kamu mulai sadar, gue nggak mau stuck di sini terus. Tapi bedanya, kali ini kamu nggak cuma mengeluh. Kamu mulai marah. Bukan marah ke orang lain, tapi ke situasi hidup yang nggak kamu mau lagi. Dan menurut Timothy, kemarahan seperti inilah yang justru bisa jadi bahan bakar paling dahsyat untuk perubahan.
Kemarahan yang tepat bisa jadi api yang membakar rasa nyaman palsu, api yang bikin kamu mau kerja lebih keras, belajar lebih gila-gilaan, dan ngambil keputusan yang orang lain anggap nekat. Timothy sendiri nggak mulai dari privilege. Justru karena dia kecewa sama kondisi waktu itu, dia jadi nekat cari jalan keluar, bangun sesuatu dari nol, dan ngebuktiin bahwa hidupnya bisa berubah, asal dia cukup marah buat bertindak. Jadi kalau kamu lagi ngerasa kesel sama hidupmu sekarang, gaji kecil, kerjaan gak jelas arah, orang-orang yang ngeremehin, jangan pendam, jangan pura-pura bahagia. Gunakan itu sebagai dorongan. Karena kadang perubahan besar gak dimulai dari inspirasi, tapi dari rasa muak. Dan saat kamu cukup muak, kamu bakal berhenti toleransi hidup biasa-biasa aja. Ketika amarah sudah berubah jadi semangat, biasanya muncul satu kebiasaan baru. Ngomongin mimpi. Gue pengen punya bisnis sendiri. Gue bakal sukses sebelum umur 30. Tapi sayangnya, banyak yang cuma berhenti di situ, sekedar ngomong. Padahal menurut Timothy, setiap kalimat yang keluar dari mulutmu adalah janji yang wajib kamu tepati. Kalau enggak, lama-lama kamu sendiri nggak percaya lagi sama kata-katamu sendiri. Bertanggung jawab atas ucapan, artinya setiap omongan harus disusul dengan aksi. Kamu bilang mau punya bisnis, mulai riset. Kamu bilang mau bebas finansial, bikin rencana. Karena orang yang bisa mewujudkan ucapannya bukan cuma terlihat lebih kredibel di mata orang lain, tapi juga punya komitmen yang kuat terhadap dirinya sendiri. Dan dari situlah mental gue harus buktiin tumbuh, bukan demi validasi orang lain, tapi demi integritas pribadi. Timothy selalu tekankan bahwa sukses bukan datang dari omongan besar, tapi dari konsistensi mewujudkan hal-hal kecil yang pernah kamu janjikan pada dirimu sendiri. Karena saat kamu bisa percaya sama ucapanmu sendiri, kamu juga akan membangun kepercayaan orang lain. Dan dari situlah peluang-peluang besar mulai berdatangan. Bukan karena kamu jago ngomong, tapi karena kamu terbukti bisa dipegang kata-katanya. Setelah kamu belajar bertanggung jawab atas setiap ucapan dan mulai bertindak, saatnya naik ke level berikutnya. Memilih peluang dengan cerdas. Menurut Timothy, orang sukses itu bukan cuma kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Dan salah satu prinsip yang dia pegang adalah konsep bet asimetris. Artinya, kamu masuk ke permainan di mana kalau menang, hasilnya besar. Tapi kalau kalah, kerugiannya kecil. Peluang kayak gini bisa datang dalam banyak bentuk. Freelance kecil-kecilan, jualan produk digital, bikin konten, atau mulai investasi kecil. Tapi intinya, kamu harus berani mencoba hal baru yang potensi untungnya jauh lebih besar daripada risikonya. Jangan buang waktu di zona yang secara logika cuma kasih kamu hasil segitu-gitu aja, tapi takut keluar karena nyaman. Justru di luar kenyamanan itu, seringkali ada celah yang bisa bawa kamu loncat jauh ke depan. Timothy sendiri banyak ambil keputusan berani, tapi penuh perhitungan. Bukan sembarang nekat, tapi ngerti kapan harus gas dan kapan harus mundur. Kuncinya adalah eksplorasi. Coba banyak hal, gagal cepat, belajar lebih cepat lagi. Karena semakin sering kamu nemu dan ngejar peluang bet asimetris, makin besar kemungkinan kamu dapat lompatan besar dari satu langkah kecil. Dan itulah cara orang muda bisa melesat dalam waktu singkat. Setelah kamu menemukan peluang bet asimetris, tantangannya bukan lagi soal keberanian mencoba, tapi soal ketekunan menggarapnya. Banyak orang udah nemu peluang bagus, tapi gagal karena terlalu gampang pindah haluan. Timothy bilang, yang bikin kamu melesat bukan seberapa banyak peluang yang kamu coba, tapi seberapa dalam kamu gali satu peluang yang tepat, dengan fokus dan kerja keras yang total. Di zaman serba cepat dan distraksi di mana-mana, fokus jadi skill langka. Satu minggu semangat bisnis A, minggu berikutnya pindah ke proyek B, terus frustrasi karena nggak ada yang berhasil. Padahal masalahnya bukan di peluangnya, tapi di kamu yang nggak kasih waktu cukup untuk berkembang. Fokus artinya kamu berani bilang tidak ke banyak hal, supaya kamu bisa bilang ya
dengan penuh pada satu hal yang paling potensial. Kerja keras di sini bukan sekedar sibuk, tapi kerja yang terarah dan konsisten. Timothy percaya, ketika kamu sudah yakin dengan jalurmu, tugasmu adalah habisin energimu di sana. Baca buku, ikut komunitas, ambil mentor, dan latihan setiap hari. Jangan cepat bosen, jangan cepat pindah. Karena kalau kamu bisa jaga fokus dan terus kerja keras di satu arah, hasilnya bukan cuma stabil, tapi bisa meledak jauh di luar ekspektasi. Setelah kamu fokus dan kerja keras di jalur yang kamu pilih, akan datang momen di mana kamu merasa nyaman. Terlalu nyaman. Semua terasa stabil, tapi di dalam hati ada suara kecil yang bilang, "Gua bisa lebih dari ini." Nah, inilah titik krusial yang menurut Timothy harus disadari. Kalau kamu mau naik level, kamu harus berani keluar dari zona nyaman. Dan itu artinya siap hadapi ketidakpastian. Zona nyaman itu licik, kelihatan aman, tapi seringkali jadi jebakan. Kamu merasa sibuk, padahal stagnan. Kamu merasa produktif, padahal nggak berkembang. Dan disinilah banyak orang berhenti. Mereka takut mengambil langkah yang terasa asing. Padahal justru di balik rasa takut itulah ada peluang besar untuk tumbuh. Timothy menekankan, kalau kamu terus berada di tempat yang sama karena takut gagal, maka kamu sedang mengorbankan masa depan demi rasa aman sementara. Keluar dari zona nyaman bukan berarti harus nekat tanpa rencana, tapi kamu harus berani mencoba hal baru yang menantang logika lamamu. Mungkin itu artinya pindah kota, mulai dari nol, belajar skill baru, atau mengubah cara pandang soal uang dan kerja. Intinya, setiap kali kamu merasa takut tapi tetap maju, kamu sedang upgrade dirimu ke versi yang lebih kuat. Dan itulah satu-satunya cara untuk masuk ke liga yang lebih tinggi. Saat kamu mulai melangkah lebih jauh, pasti akan ada suara-suara sumbang. Yang meremehkan, yang mencibir, yang bilang kamu mimpi terlalu tinggi. Bisa dari teman, keluarga, bahkan dari orang yang gak benar-benar kenal kamu. Tapi disinilah Timothy kasih sudut pandang yang tajam, jangan buang energi buat melawan dengan kata-kata. Lawan mereka dengan hasil. Karena balas dendam terbaik bukan makian, tapi pencapaian. Kamu nggak perlu buktiin apa-apa ke orang lain lewat debat. Buktikan lewat cara hidupmu berubah. Lewat rekeningmu yang nggak lagi nol, lewat gaya hidupmu yang dulu mereka ejek, tapi sekarang mereka tiru diam-diam. Biarkan mereka lihat kamu berkembang, bukan karena kamu dendam dalam arti negatif, tapi karena kamu cukup dewasa untuk mengubah rasa sakit jadi motivasi. Dan saat kamu berhasil, kamu nggak perlu bilang, kan gue bilang juga apa, mereka akan tahu sendiri. Timothy sendiri pernah diremehkan, dianggap nggak akan jadi siapa-siapa, tapi dia buktiin semuanya tanpa banyak ngomong. Dan pelajarannya jelas, energi terbaik kamu bukan buat ngurusin komentar orang, tapi buat fokus bangun jalanmu sendiri. Biarkan kesuksesanmu jadi suara paling keras, karena sekali kamu berhasil, dunia yang tadinya mencibir akan berubah jadi penonton yang kagum. Semua prinsip dan pola pikir yang Timothy bagikan bukan sekadar teori, tapi hasil dari perjalanan panjang yang penuh luka, kegagalan, dan kekecewaan. Di balik pencapaiannya hari ini, ada banyak momen gelap yang nggak semua orang tahu. Saat dia diragukan, saat usahanya hancur, bahkan saat dia sendiri hampir kehilangan arah. Tapi justru dari situ, ia belajar satu hal. Emosi negatif nggak harus dimusuhi. Kalau kamu tahu cara mengelolanya, mereka bisa jadi pendorong terkuat untuk naik level. Timothy nggak menyangkal bahwa dulu dia pernah merasa marah, iri, bahkan putus asa. Tapi alih-alih tenggelam dalam rasa itu, dia memutuskan untuk menjadikan semuanya sebagai bensin. Setiap omongan orang yang meremehkan, dia catat. Setiap kegagalan, dia evaluasi. Dan setiap rasa kecewa, dia pakai sebagai pengingat bahwa dia nggak mau selamanya berada di posisi itu. Dan di titik terendah itulah, karakter seseorang diuji. Apakah menyerah atau bangkit dengan lebih gila lagi? Cerita Timothy bukan tentang keajaiban semalam jadi kaya.
Ini tentang bagaimana luka dan tekanan bisa diubah jadi batu loncatan, asalkan kamu cukup jujur dengan dirimu sendiri dan cukup tangguh untuk terus melangkah. Jadi kalau kamu hari ini lagi jatuh, merasa nggak berharga, atau nggak tahu harus mulai dari mana, lihat ke belakang, bukan buat menyesal, tapi buat mengumpulkan alasan kenapa kamu harus bangkit. Sekarang juga. Setelah melihat bagaimana pengalaman pahit bisa jadi bahan bakar untuk bangkit, Timothy kembali menegaskan satu prinsip yang jadi fondasi segalanya. Waktu jauh lebih berharga daripada uang. Karena uang bisa dicari kapanpun, tapi waktu, sekali lewat, nggak akan pernah bisa kamu tarik kembali. Dan disinilah banyak orang salah jalan. Mereka sibuk kejar uang, tapi lupa menghargai waktu. Timothy ngajak kita untuk berpikir terbalik. Bukan kerja keras seumur hidup biar nanti bisa nikmatin hidup, tapi menangkan hidup lebih awal. Biar sisa waktu bisa kamu pakai buat hal yang benar-benar penting. Bayangin, kalau kamu udah bebas finansial di umur 30, kamu masih punya 40-50 tahun ke depan untuk eksplorasi passion, bantu orang lain, keliling dunia, atau bahkan bangun dampak yang lebih besar. Itulah esensi jadi pemenang awal. Bukan sombong, tapi bijak menggunakan waktu. Makanya, setiap jam yang kamu habiskan sekarang bukan cuma sekedar waktu lewat. Itu investasi. Dan investasi waktu adalah bentuk kekayaan yang nggak kelihatan sampai kamu lihat hasilnya di masa depan. Jadi kalau hari ini kamu masih mikir, nggak apa-apa deh, santai dulu, masih muda ini. Ingat, waktu kamu nggak akan nunggu kamu sadar. Karena yang sadar duluan, biasanya yang menang duluan. Setelah semua poin dibahas, Timothy menutup dengan satu pesan yang nggak bisa ditawar. Semua perubahan, semua hasil, semua kesuksesan nggak akan datang kalau kamu nggak mulai dari diri sendiri. Nggak peduli seberapa hebat nasihat yang kamu dengar, seberapa inspiratif video yang kamu tonton. Kalau kamu cuma jadi penonton dalam hidupmu sendiri, kamu akan tetap di titik yang sama. Setiap prinsip yang tadi dijelasin, dari pola pikir, percaya diri, marah yang produktif, sampai kerja keras dan keluar dari zona nyaman, semua itu nggak akan ada artinya kalau kamu cuma mengangguk tapi nggak bergerak. Timothy ngajak kamu untuk berhenti jadi orang yang cuma paham konsep dan mulai jadi orang yang jalanin proses. Karena satu aksi kecil hari ini lebih berharga daripada 1000 rencana yang terus kamu tunda. Dan ingat, ini bukan soal jadi kaya raya semata. Ini soal jadi versi terbaik dari dirimu yang bisa hidup dengan arah, tujuan, dan kebebasan. Kamu nggak harus punya segalanya sekarang, tapi kamu harus mulai hari ini. Karena satu hal yang pasti, waktu nggak akan pernah nunggu kamu siap. Tapi kesuksesan selalu nunggu kamu mulai.